Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai hari buruh. Siapa yang disebut buruh itu? Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003, pasal 3 ayat 1, pengertian buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan definisi itu, maka kita masing-masing pun termasuk dalam kategori buruh, dan seringkali kita juga mempekerjakan orang untuk urusan-urusan pekerjaan kita. Misalnya di rumah tangga, pada pekerjaan bangunan, pada usaha-usaha kita, dan lain sebagainya. Bekerja memang merupakan fitrah dan naluri manusia, dan merupakan sunnatullah, perintah dan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah memberikan contoh kepada kita. Makhluk Allah dari golongan binatang itu adalah contoh pekerja yang baik, yang mempunyai disiplin dan kinerja yang baik. Coba kita lihat ayam misalnya, dari pagi buta ayam itu sudah bangun untuk bekerja. Bahkan dari dini hari ayam jantan atau jago itu sudah berkokok, membangunkan seisi alam agar menyongsong hari dengan bekerja penuh semangat, motivasi, dan dedikasi. Maka ayam pun dari pagi buta sudah bekerja. Yang mempunyai anak mengajak anak-anaknya untuk mencari makan sampai matahari tenggelam. Tidak ada ceritanya ayam kok malas bekerja, dia cuman di rumah saja. Nggak ada, kecuali ayam sakit. Nah, itu adalah ayat bagi kita manusia, bahwa bekerja itu merupakan fitrah dan keniscayaan, keharusan bagi manusia. Allah telah memerintahkan kita pada Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul ardha dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian semuanya bumi yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah dari rizki yang dikeluarkan bumi itu, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Demikian pula para nabi, para rasul memberikan contoh kepada kita bekerja dengan penuh semangat. Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pekerja keras, menggembala kambing di masa kecilnya dan menjadi pedagang ketika dewasa. Demikian pula Nabi Musa alaihi salam adalah tipikal seorang pekerja keras, yang karena kinerjanya itulah 2 orang anak perempuan dari Syekh Madian jatuh hati kepadanya. Pada surat Al-Qasas ayat 27, Allah menceritakan, qalat ikhdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira manis ta'jarta al-qawiyul amin. Salah seorang anak perempuan dari Syekh Madian memohon kepada bapaknya, yaitu Syekh Madian, wahai ayah, pekerjakanlah ia pada keluarga kita. Yang dimaksud adalah Nabi Musa, karena sebaik-baik pekerja adalah orang yang kuat dan bisa dipercaya. Yang dimaksud adalah Nabi Musa yang menolong dan melindunginya, memberikan minum kepada ternaknya,
ketika dua perempuan yang lemah itu tidak diberikan kesempatan oleh orang-orang yang memberikan minuman kepada ternak-ternak di sebuah mata air. Bekerja itu merupakan fitrah dan naluri kita, merupakan perintah Allah dan teladan Rasul kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bekerja menjadi kebanggaan sekaligus ibadah bagi kita kalau kita ikhlas melakukannya. Kemudian kepada pekerja yang bekerja pada kita harus mempunyai akhlak yang baik kepada mereka. Akhlak yang baik itu tiada lain kecuali kita mencontoh kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Etika memperlakukan pekerja menurut beliau diantaranya yaitu 1. Anggaplah pekerjamu itu sebagai saudaramu. Kata beliau, ikhwanukum khawalukum. Saudaramu adalah pekerjamu itu. Yang kedua, jangan memberi beban pekerjaan yang melebihi kemampuan pekerja kita. Dan kalau ada pekerjaan yang lebih, kita disunahkan untuk turun tangan membantunya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala tukallafuhum ma ya'libahum fa in kallaftumuhum fa'ainuhum. Janganlah kalian membebani pekerjaan kepada pekerjamu itu dengan beban yang melebihi kemampuannya. Kalau engkau membebaninya, hendaklah engkau turun tangan membantunya. Yang ketiga, hendaklah kita memberikan upah dari pekerja kita tepat waktu. Nabi menasihati kita, aqtul ajiro ajrohu qabla ayyajifa arakuhu. Berikanlah upah kepada pekerjamu sebelum keringatnya kering. Artinya upah yang kita berikan kepada pekerja itu hendaklah menjadi prioritas perhatian kita setelah mereka selesai bekerja. Yang keempat, hendaklah orang yang mempekerjakan orang lain suka memberikan keringanan kepada pekerjanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, ma hafafta an khotimika min amalihi kana laka ajron fi mawazinika. Keringanan yang engkau berikan kepada pekerjamu merupakan pahala bagimu pada hari penimbangan amalmu. Itulah teladan-teladan mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita memperlakukan pekerja kita. Dan jangan lupa, saudaraku yang dirahmati Allah, berikan tunjangan hari raya atau THR pada hari raya Idul Fitri ini kepada pekerja kita, supaya mereka mempunyai kebahagiaan yang lebih pada hari raya yang mulia. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah atas semua kelonggaran dan kelebihan yang kita berikan kepada orang lain yang bekerja kepada kita, menjadi barokah dunia akhirat. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.